Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan memaparkan hasil penelitian kami mengenai permasalahan perairan lahan padi sawah di Desa Danau Kedap, yaitu mengenai irigasi, di mana presentasi dan penelitian yang kami lakukan ini adalah dalam rangka pemenuhan nilai perencanaan kawasan agribisnis. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Franciscus Janes Hia. Yang kedua, saya sendiri Sola Gracia Rumhorbo. Yang ketiga, Merlina Feni. Yang keempat, Taufik Agustian. Sebelumnya, saya akan perlihatkan bahwa ini adalah matriks identifikasi kasus yang telah kami buat dalam karton, sebagaimana yang telah diminta oleh dosen pengampu mata kuliah kami. Oke, untuk masalah yang pertama yaitu penjelasan masalah yang akan disampaikan oleh rekan saya Marlina Feni. Kepada Feni saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah penjelasan masalah. Di Desa Danau Kedap memiliki permasalahan dalam pengairan lahan padi sawah, di mana saat musim hujan lahan mengalami kebanjiran dan pada musim kemarau mengalami kekeringan yang menyebabkan ketidakproduktifan pertanian di desa tersebut. Lalu, di desa ini juga sebenarnya memiliki irigasi, di mana hanya saja tidak berfungsi dengan baik. Hal ini disebabkan oleh letak lahan sawah yang lebih tinggi daripada irigasinya. Selanjutnya itu upaya mewujudkan pengelolaan air yang mandiri. Maka pemerintah mengeluarkan kebijakan pengaturan irigasi yang memuat tentang perlindungan sumber daya air dan pengaturan pemanfaatannya. Kebijakan ini dituangkan dalam Inpres nomor 3 tahun 1999 tentang pembaharuan kebijakan pengelolaan air. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam mengenai 5 isi pokok dan aspek penting yang terkait dengan keberhasilan dari implementasi PKPI. Yang pertama itu ada redefinisi tugas dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi, di mana kebijakan ini menetapkan ulang peran dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sistem irigasi. Yang kedua itu ada pemberdayaan P3A, yang di mana ini merupakan pengelolaan pengaturan irigasi yang menjadi fokus utama dalam kebijakan ini merupakan agen yang diberdayakan untuk mengelola pengaturan irigasi. Selanjutnya itu nomor 3, ada penyerahan pengelolaan irigasi atau PPI kepada P3A. Ini merupakan salah satu langkah penting dalam PKPI dalam penyerahan pengelolaan irigasi kepada P3A. Hal ini mencakup transfer tanggung jawab operasional dan administratif dari lembaga pemerintah kepada P3A. Yang keempat, ada pembiayaan operasional atau OP, di mana kebijakan ini mengatur mengenai mekanisme pembiayaan operasional untuk memastikan keberlanjutan dan pemeliharaan jaringan irigasi. Lalu yang terakhir nomor 5 ada keberlanjutan sistem irigasi. Ini merupakan aspek keberlanjutan di mana tujuan utama dari ini menekankan pentingnya mempertahankan fungsi sistem irigasi dalam jangka panjang dengan mengintegrasikan aspek ekologis, sosial, dan ekonomis dalam pengelolaan air. Baik, sekian penjelasan saya. Kembali kepada moderator. Terima kasih rekan Feni untuk penjelasan masalahnya. Selanjutnya pemaparan materi mengenai mengkaji kebijakan alternatif yang akan disampaikan oleh Taufik. Kepada Taufik saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Nah, yang berikutnya adalah mengkaji kebijakan alternatif, yang mana kami telah mewawancarai Bapak Asep sebagai pemerintahan desa setempat di Desa Danau Kedap. Nah, di Desa Danau Kedap itu kebijakan alternatifnya ialah irigasi. Nah, tetapi irigasi tersebut sudah tidak digunakan lagi. Nah, setelah yang telah dijelaskan dari Bapak Asep, eh, mereka masyarakat setempat maupun petani telah mempertimbangkan untuk menggantinya menjadi embung. Nah, beberapa kebijakan yang telah bisa diterapkan antara lainnya ialah yang pertama itu pembangunan embung skala kecil, yang mana guna dari embung ini adalah untuk menampung curah air hujan maupun maupun mata air. Nah, yang kedua adalah pengolahan air terpadu, yang mana gunanya untuk eh, menam-
menampung aliran air yang bersumber dari mata air maupun curah hujan yang telah dialirkan di sawah desa dan kedap tersebut. Dan yang ketiga yaitu edukasi dan pelatihan, yang mana edukasi dan pelatihan ini sebagai untuk pelatihan kepada petani-petani yang belum mengetahui tentang adanya embung ini. Dan yang keempat adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat hampir sama dengan edukasi dan pelatihan, yang mana ini lebih ke untuk masyarakat supaya masyarakat mengetahui tentang embung di pertanian di desa dan kedap tersebut. Dan yang kelima adalah kolaborasi antar pihak. Nah, kalau kalau kolaborasi antar pihak ini adalah kolaborasi antara petani, masyarakat maupun pemerintah setempat supaya sawah di desa dan kedap ini mencapai hasil panen yang optimal dengan adanya embung. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Taufik atas pemaparan materi mengenai mengkaji kebijakan alternatif. Yang selanjutnya yaitu kebijakan alternatif dalam mengatasi masalah yang akan disampaikan oleh rekan Franciscus Janes. Kepada Franciscus saya persilahkan. Ya, terima kasih. Di sini saya akan membahas kebijakan alternatif mengatasi masalah. Kebijakan alternatif ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan air secara mandiri melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan irigasi. Dengan mengerahkan pengelolaan irigasi kepada P3A dan melaksanakan berbagai upaya seperti pembiayaan melalui IPAIR, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan sistem irigasi. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan ini tergantung pada efisiensi pemberdayaan P3A. Sedangkan di Desa Danau Kedap, kebijakan alternatif embung adalah solusi yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah umum terkait perairan di pertanian padi sawah, seperti meningkatkan produktivitas pertanian. Maksudnya, semakin bagus perairan di lahan sawah, tingkat panennya akan semakin tinggi. Yang kedua, pengelolaan air lebih efisien. Yang dimana maksudnya meratanya aliran air ke seluruh lahan sawah. Yang ketiga, peningkatan ketahanan pangan. Yang dimana karena baiknya perairan di lahan sawah sehingga meningkatkan panen yang menghasilkan cadangan pangan yang cukup. Dan yang terakhir, kekurangan air selama musim kemarau, yang maksudnya dapat digunakan sebagai cadangan air ketika kemarau sehingga dapat mencegah lahan sawah kering. Sekian, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Franciscus. Selanjutnya yaitu pemaparan materi mengenai mengembangkan rencana kerja. Untuk mengembangkan rencana kerja dari kebijakan alternatif yang ada, yaitu embung, untuk mengatasi perairan padi sawah, langkah-langkah yang bisa diambil dalam hal ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi lokasi secara strategis. Yang kedua, melakukan perencanaan pembangunan. Yang ketiga, membuat perencanaan pembiayaan dan pendanaan. Yang keempat, implementasi konstruksi. Yang kelima, pengelolaan operasional. Dan yang keenam, melakukan pelatihan dan pendidikan. Selanjutnya yaitu rencana kerja dari kebijakan alternatif ini juga meliputi oleh beberapa langkah, antara lain yaitu redefinisi tugas dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi, di mana dapat dilakukan dalam menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas bagi lembaga pengelolaan irigasi. Yang kedua, penyerahan pengelolaan irigasi atau PPI kepada P3A. Dilakukan dengan cara mentransfer pengelolaan irigasi dari pemerintahan kepada P3A, sehingga masyarakat lokal memiliki kontrol lebih besar terhadap pengelolaan sumber air yang ada. Selanjutnya yaitu pembiayaan operasional atau OP jaringan melalui IPAIR. Dilakukan dengan menggunakan dana dari induk pemerintah, dari induk pembangunan air irigasi atau IPAIR untuk membiayai operasional jaringan irigasi. Dan yang terakhir yaitu keberlanjutan sistem irigasi, di mana hal ini menjamin bahwa sistem irigasi
yang dikelola oleh P3A dapat dilakukan secara berkelanjutan. Nah, demikianlah pemaparan materi mengenai permasalahan pengairan atau irigasi di Desa Danau Kedap. Saya, moderator, mewakili teman-teman anggota kelompok 3 mengucapkan mohon maaf atas bila ada penyampaian kami yang salah dan yang kurang berkenan bagi penonton. Dan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.